sempat membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump geram. Namun, tekad penarikan pajak digital oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap kuat. Pemerintah akan mulai menarik pajak pertambahan nilai atau PPN 10% dari perusahaan digital atau pelaku perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang beroperasi di Indonesia mulai Juli 2020 mendatang. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka pelanggan layanan berbayar dan jasa daring luar negeri seperti Facebook, kemudian Netflix, Spotify, hingga Zoom ini akan membayar tambahan biaya PPN sebesar 10%. Lalu seperti apa skema penarikan pajak digital ini? Akan kami ulas untuk Anda dalam Mengejar Pajak Dunia Maya. Kementerian Keuangan ini sudah mengatur secara resmi soal penerapan PPN 10% pada layanan digital melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 48 tahun 2020. Dalam PMK tersebut ini disebutkan juga mengenai tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak digital kepada negara. Nah, tujuan pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan level playing field atau kesetaraan dalam berusaha. Ini khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Lalu jenis produk digital seperti apa nih yang akan dikenakan PPN 10%? Nah, contoh produk digital yang akan dikenakan pajak diantaranya mengunduh atau streaming melalui aplikasi untuk jenis buku, perangkat lunak komputer, kemudian game, majalah, film, dan musik hingga surat kabar. Nggak hanya itu, layanan online seperti iklan, desain, pemasaran, dan layanan konferensi video seperti Zoom ini juga akan ditarik pajaknya. Dan selanjutnya kita lihat ini tanggung jawab yang harus dilakukan para pengumpul pajak yang ditunjuk pemerintah. Kita lihat diantaranya pengisian PPN atas penjualan produk digital. Kemudian juga ini melakukan pembayaran bulanan kepada pemerintah gitu dan juga mengajukan pengembalian PPN triwulanan kepada Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Nah, tarif PPN 10% yang berlaku ini atas produk penjualan perusahaan yang dibayarkan oleh pelanggan. Artinya apa? Perusahaan bisa aja nih menambahkan PPN 10% di tagihan konsumen yang selama ini tidak diberlakukan. Saat ini kan pemerintah tengah memfinalisasi perusahaan digital yang akan melakukan pengumpulan pajak kepada konsumen. Kita lihat seperti apa sih kriteria perusahaan tersebut yang telah ditetapkan pemerintah atau siapa nih yang akan menagih. Kita lihat pertama ini ada penjual luar negeri atau pengecer online yang menjual produk digital ke konsumen Indonesia. Kemudian yang kedua, marketplace di luar negeri ini yang masuk produk digital ke konsumen Indonesia. Dan yang ketiga, marketplace Indonesia ini yang memasok produk digital ke konsumen dalam negeri. Adapun perusahaan digital yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam 12 bulan ini akan ditunjuk melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai pemungut PPN. Sedangkan pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN ini dapat menyampaikan secara online kepada DJP. Kemudian kita ini kan sebagai konsumen atau yang menggunakan produk digital tersebut ini dianggap pelanggan orang Indonesia dan kemudian akan dikenakan PPN 10%. Lalu seperti apa kriteria pelanggan yang akan ditagih oleh pemungut PPN? Kita lihat ini yang pertama, kalau kita memberikan alamat penagihan yang berada di wilayah Indonesia atau kita juga berikan alamat email kita pada produk digital tersebut. Kemudian kita juga menggunakan fasilitas kartu kredit atau kartu debit ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Indonesia. Dan kemudian ini juga kita berlangganan menggunakan telepon kode area atau alamat IP Indonesia. Nah, kalau sudah masuk dalam indikator ini, maka kita sebagai konsumen yang termasuk akan dikenakan PPN 10%. Nantinya setelah ditunjuk sebagai pengumpul PPN melalui Direktorat Jenderal Pajak, maka perusahaan digital tersebut diantaranya nih harus membebankan PPN 10% atas penjualan produk digital tersebut kepada konsumen Indonesia. Kemudian ini juga pengenaan PPN 10% ini juga harus segera dibebankan kepada konsumen pada hari pertama di bulan ia ditunjuk sebagai pengumpul pajak tersebut. Kemudian jumlah PPN yang dikumpulkan selama sebulan dari konsumen ini harus dibayarkan kepada pemerintah
pada akhir bulan berikutnya. Dan meskipun sebagai konsumen nantinya kita jadi bayar lebih nih dari biasanya, tapi penerapan pajak digital saat ini tentunya semakin penting melihat semakin meningkatnya jumlah pengguna dan penyedia layanan digital yang beroperasi di Indonesia. Data Netflix hingga akhir Maret 2020 misalnya, ada peningkatan 15,8 juta pengguna baru dari seluruh dunia. Apalagi kalau kita lihat juga ya, bisnis digital ini tidak terdampak signifikan dan justru malah menjadi primadona di tengah adanya COVID-19. Dengan kondisi yang berat saat ini karena pandemik virus corona, pajak digital diharapkan bisa menjadi pemasukan atau sumber pendapatan negara baru untuk menutup defisit APBN.